Suatu hari kami pergi berlibur di sebuah villa milik saudara. Roy sudah berhari-hari minta ke papanya untuk pergi berlibur. Akhirnya kami setuju untuk pergi liburan. Tapi malah menemukan kasus yang sangat mengerikan. Kita liburan. Akhirnya. Asik. Tolong! Pak, berhenti, Pak. Pak, Apa, Roy? Pak, kasih tahu orang itu, Pak. Jangan sampai dia masuk gua. Gua apa? Orang juga gak tahu, mah. Tapi bisa bahaya kalau sampai dia masuk gua. Baru aja kita mau liburan, udah ada masalah kayak ginian. Udah nggak apa-apa. Ntar papa yang kasih tahu. Orang itu kan? Iya, Pak. Cepetan, Pak. Tunggu di mobil ya. Permisi, Mas. Ya? Saya cuma mau ngasih saran aja. Lebih baik Mas jangan masuk ke gua itu. Gua? Iya. Emang ada gua, Pak? Itu? Enggak. Saya cuma lagi liburan sama pacar saya di sini. Malah saya nggak tahu di sini ada gua. Aneh nih, Mas. Ya, saya cuma mau ngasih tahu aja. Tapi terserah Mas mau dengerin saya atau enggak. Permisi. Oke, ya. oke. Gua. Dia keluar kamu! Dia! Tunggu! Ngapain sih dia masuk ke dalam gua? Jangan-jangan minta dicari nih. Oh, mau ngumpet ya? Aku kagetin kamu. Eri ngapain lagi masuk ke dalam gua? Dia! Kemana sih kamu? Jangan bercanda! Di sini kamu ternyata. Ngapain sih kamu ngumpet di gua? Tolong! Siapa kamu? Kamu pikir aku siapa, Eri? Akulah penunggu goa tangisan ini. Tolong! Dan kamu masuk dalam perangkapku. Di mana aku? Tempat macam apa ini? Ah! Jangan sakiti aku. Tolong, Aku hanya butuh teman. lepaskan aku. Aku mau keluar. Tidak akan ada yang bisa keluar tanpa seizinku. Tidak. Sampai kapan aku harus ada di sini? Sampai hidupmu berakhir. Ampun. Ampun. Selama ini orang-orang percaya bahwa tangisan di dalam gua itu sebenarnya hanya suara pusaran angin yang terjebak di dalam gua. Eri! Eri, kamu di mana? Eri, kamu jawab dong, Eri. Aku takut. Mana tempatnya gelap banget. Hah? Ini kan? Ini handphone Eri. Eri, kamu di mana, Eri? Di mana aku? Yang pasti kamu sekarang sudah ada dalam genggamanku. Siapa kamu? Aku Dewi Ular. Si penunggu goa tangisan ini. Ampun, Dewi. Lepaskan aku mau keluar dari sini. Eri, jawab aku dong, Eri. Eri! Lia, aku di sini, Lia. Aku di depan kamu, Lia.
Tidak akan ada yang mendengar teriakanmu di sini. Lepaskan aku. Eri! Aku mau keluar dari sini. Tidak akan ada yang bisa menolongmu. Sekarang aku harus kemana? Cari jalan keluar atau cari Eri? Aduh, yang mana nih jalan keluarnya? Aduh, kenapa kayak mati sih? Ikut aku. Ya, Eri, Eri kita di mana, Eri? aku juga nggak tahu kita ini di mana. Ini akan menjadi alam yang baru buat kalian. Enggak, tolong kembalikan aku ke dunia. Iya, kita mau keluar dari sini. Kalian tidak akan bisa memilih. Karena kalian hanya mengikuti semua perintahku. Dan kalian berdua akan menjadi korbanku. Enggak, kita nggak mau jadi korban kamu. Tidak akan ada tempat untuk kalian melarikan diri. Tolong. Usaha kalian akan sia-sia. Dewi, kita janji. Kita akan turuti semua kemauan Dewi. Asal kita bisa keluar dari tempat ini. Iya Dewi, tolong. Melepaskan kalian berdua, itu tidak mungkin. Tolong. Liburan bersama keluarga yang menyenangkan. Terpaksa saya buang jauh-jauh. Roy malah menemukan kasus yang tidak bisa dihindari. Saya sebagai mamanya mustahil tidak terlibat. Maaf, Bapak, Ibu habis dari mana? Habis belanja dari warung, kenapa ya? Apa Bapak Ibu lihat sepasang anak muda? Namanya Eri dan Lia. Iya, ciri khasnya mereka pakai celana jeans dan kaos. Yang laki tidak terlalu gemuk, sedangkan yang perempuan rambutnya sebahu. Kami baru aja keluar dari villa. Memangnya mereka kemana? Terus mereka itu siapa? Iya Pak, mereka itu adalah anak-anak saya. Yang wanitanya pacarnya Pak. Kebetulan kami ini sedang menginap di villa yang tidak jauh dari sini juga Pak. Maaf Bapak, Ibu, tapi kami tidak melihat mereka. Mereka itu pergi dari pagi Pak. Tapi sampai saat ini belum kelihatan. Ya, mudah-mudahan nggak hilang ya. Cuma mungkin lagi jalan-jalan aja. Ya, mudah-mudahan saja mereka memang sedang jalan-jalan ya. Sudah, ayo kita cari lagi di tempat lain. Ya, mari. Ayo. Sih, ada yang ngelihat sepasang laki-laki dan perempuan nggak Pak? Wah, maaf. Kami baru datang dari liburan di villa. Iya, aku juga nggak tahu. Emangnya kenapa, Pak? Kok mereka jadi dicari? Mereka tadi sedang jalan-jalan, tapi mereka tiba-tiba hilang. Keluarganya pada nyariin, tahu kenapa-napa. Yaudah, kalau kami ketemu, kami kabarin ya. Yaudah, kalau begitu saya permisi dulu ya Bang ya. Iya, Pak. Kondi, Kak. Tadi tuh mereka teriak apa? Itu ada orang yang hilang. Orang hilang? Siapa? Kita juga nggak tahu. Keluarin kita dari sini. Tolong, aku mau keluar, tolong! Tolong. Di, Roy kenapa? Kok dia jadi malah bengong? Nggak apa-apa Kak, dia udah bisa gitu kok. Roy? 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 Roy. Roy? Kamu kenapa, Roy? Roy, harus kasih tau mereka. Roy? Roy? Kak. Udah Kak, biarin aja. Kak, tunggu Kak. Kak, Roy cuma mau kasih tahu kalau kalian sama Kak Eri terjebak di alam gaib. Bocah, kalau ngomong itu jangan sembarangan ya. Roy, beneran Kak. Roy lihat situ dari mata batin Roy. Oh, ternyata kamu bisa ngeramal. Bukan gitu Kak. Sekarang jelasin di mana Kak Eri dan Kalia berada. Waktu itu Roy pernah lihat mereka mau masuk gua. Tapi kalau sekarang Roy juga gak tahu mereka di mana. Lu mau kerjain kita? Kita lagi dalam kesulitan dan nggak mau main-main. Ya udah, ayo jangan ngelain anak kecil. Ayo kita cari Kak Eri. Tapi Kak,
ada yang manggil Roy. Siapa sih? Roy mau kemana sih? Roy! Roy! Wah, ada yang nggak beres nih. Dingin-dingin begini paling enak ke teh. Anak-anak udah pada tidur lagi. Loh, kamu kok belum tidur? Tadi ada mau tidur mah, tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Iya, Roy aja udah tidur. Justru Andik sih mau kasih tahu mah. Tadi Roy tuh keluar. Hah? Kemana dia? Nggak tahu. Jangan-jangan dia nemuin kasus aneh-aneh lagi nih, Pak. Nah, kita kesini kan mau liburan. Kalau kayak gini caranya mending kita pulang aja deh. Sabar, udah jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Cari deh, Mama takut kenapa-napa sama Roy. Yuk. Roy. Kamu teh mau kemana? Mang, Roy cuma mau kesana doang. Aduh Roy, jangan Roy. Ini tuh sudah malam. Ya, tidak baik kamu keluar malam-malam. Emangnya di sana ada apa? Di sana cuma ada sebuah gua. Ya udah, Roy mau kesana, Mang. Ada yang panggil Roy. Ada yang panggil nama Roy? Aduh Roy, jangan Roy. Jangan ke sana ya, berbahaya. Roy, Mang. Roy. Jangan nekat kamu. Kamu mau kemana sih malam-malam gini? Bahaya tahu, Roy. Orang mau kesana. Ya Roy, sebaiknya kita balik aja ke villa. Iya, kok. Mari, Mang. Mari, Pak. Ayo, silakan. Mari. Natali itu emang orangnya suka ceplas-ceplos dan iseng. Mereka itu tidak pernah mikir bahwa melakukan sesuatu itu yang dilarang pasti ada akibatnya. Halo, Son. Jadi kamu nggak bisa datang sekarang? Oh, besok ya baru bisa. Ya udah deh, nggak apa-apa. Hai, kamu kenapa sih? Sony nggak bisa datang hari ini? Iya, Mah. Katanya besok baru bisa datang ke sini. Sebel banget sih. Nggak apa-apa. Nggak usah bete gitu ah. Mendingan kita makan malam aja. Itu udah siap semua. Yuk. Kamu kenapa? Nggak tahu, Mah. Kayak ada sesuatu yang nabrak aku. Ih, kok aku jadi merinding gini ya, Mah? Duh, Natali kamu jangan macem-macem ah. Udah yuk. Kita makan aja. Sebentar ya. Kita tunggu Natali dulu. Natali, ayo cepat. Kamu udah ditunggu dari tadi. Oh, jangan, Kak. Kenapa, Roy? Ada makhluk gaib di kursi itu. Pergi kamu! Jangan ganggu kami lagi! Aku mau di sini! Pergi! Udah aman, Roy. Udah, Mah. Roy, bisa nggak sih dalam liburan ini kita nggak ada urusan sama hantu-hantuan? Mana bisa sih, kok? Orang kan bisa minta tolong sama Roy kapanpun. Tapi Roy, kita kan lagi liburan. Roy, aku di sini. Roy, kok serius? Roy, Roy juga serius, kok. Bentar, kok.
Aku di sini. Oh, Pa, coba lihat deh. Itu kan Dewi Ular. Udah, Roy. Udah tidur. Bentar kok, kayaknya dia butuh pertolongan, Roy. Tidur, Roy, sekarang. Kasian ya mereka, Roy. Pasti sedih banget mereka. Anaknya hilang. Ya iyalah. Mudah-mudahan anak mereka cepat ketemu ya. Tapi sulit, Kak. Anak mereka udah terjebak di alam gaib. Kamu ini ngomong apa sih, Roy? Kalau dia hilang juga mungkin tersesat di hutan atau mungkin jadi korban penculikan. Roy ngomong apa adanya, Kak. Roy harus kasih tahu mereka. Om, Tante, kami turut berduka ya, Om, Tante. Semoga anaknya cepat ketemu. Om, Tante, yuk, Roy. Kok Andi? Kok? Ayo. Bu, kok mereka bicara seperti itu ya? Ada apa dengan Eri ya? Mereka anak kita, Pak. Bang Udin. Saya, Pak. Ada lihat Roy nggak? Roy? Tadi teh Mama ngelihat dia keluar sama Andi dan Neng Natali. Keluar? Iya. Udah lama? Cukup lama, Pak. Memang nanti ada apa? Ya nggak apa-apa sih, cuma saya khawatir aja. Roy itu kan anaknya suka penasaran sama hal-hal yang berbau mistis. Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Khawatir? Jangan khawatir, Pak. Kehidupan di sini teh aman. Tidak ada anak nakalnya. Tapi daerah sini banyak tempat-tempat yang berbau mistis, Mang. Oh, kalau itu mah ada, cuma sedikit. Itu yang saya khawatirkan. Aduh, si Bapak teh khawatir? Iya. Waduh. Namanya juga bapaknya, Mang. Iya. Udahlah, Pak. Jangan terlalu parno. Mungkin Roy lagi lihat-lihat pemandangan sama Kokoh sama Natali. Aman lah harusnya, Pak. Amin. Mudah-mudahan ya, Ma. Ini tempat apa sih, Kak? Sepertinya ini sebuah gua. Kalian dengar ada suara nangis ya sih? Suara apa kok? Kayak ada orang nangis gitu. Oh iya, aku baru ingat. Berarti ini adalah gua tangisan seperti yang dibilang orang. Gua tangisan? Iya, karena di sini sering terdengar bunyi tangisan. Siapa yang nangis, Kak? Itu cuma mitos. Sebenarnya ini adalah suara pusaran angin yang sering terjebak di dalam gua. Oh, enggak, Kak. Itu cuma teori orang doang. Hah? Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Kalau kalian nggak percaya. Jangan, Kak. Kenapa, Roy? Hah? Payah kamu. Dasar bocah penakut. Bahaya, Kak. Keluarkan kita dari sini! Tolong, aku mau keluar, tolong! Mereka terjebak dalam gua ini. Hah? Siapa, Roy? Nah, gitu dong. Jadi cowok itu jangan jadi penakut. Ayo, Andi. Aku di sini aja deh, Kak. Handphone? Handphone siapa ya, Roy? Gak tahu, Kak. Kemarikan handphonenya. Pergi kamu! Tuhan Yang Maha Esa, penguasa semesta, lindungilah Roy. Hancurkanlah kekuatan jahat ini. Ayo deh, Kak. Ayo kita pergi. Bang Udin, bikin kaget aja. Kalian ngapain di sini? Hah? Berbahaya. Ayo keluar. Ayo. Ya, Om, yuk. Ini
gila keluarganya Eri. Anak yang hilang itu. Iya Om. Sebaiknya Roy langsung kasih HP ini aja. Biar mereka percaya sama omongan Roy. Tapi kalau mereka nggak percaya gimana, Roy? Ya Roy, mending kita ke villa aja. Yuk. Oh, apalagi kamu datang ke sini? Bu, Roy mau ketemu sama orang tuanya Kak Eri. Kasihan mereka itu masih sedih. Nanti kamu ngomong aneh-aneh lagi. Bu, Roy bukan membuat orang sedih, Bu. Apalagi berbohong. Roy ngomong apa adanya, Bu. Udah Roy, gak usah ngotot. Kita balik ke villa aja. Yuk. Tapi kok... Udah yuk. Udah. Om, Tante. Ini HP-nya Kak Eri kan? Iya benar. Kamu temukan di mana ya? Dari gua tangisan itu, Pak. Bener, Pak. Ini HP-nya Eri. Jadi bener Eri terjebak di sana. Maaf ya, saya pikir saya asal ngomong. Roy terlibat jauh dengan kasus hilangnya 2 remaja kota itu. Orang-orang tidak mudah percaya apa yang dikatakan Roy. Ya wajarlah orang melihat Roy itu cuman anak kecil. Natalie hilang nggak tahu kemana. Entah kejadian ini berhubungan dengan sifat Natalie yang suka ceplas-ceplos dan suka melanggar pantangan. Ambil Roy. Ayo Roy, lempar ke aku Roy. Roy, lempar. Roy, lempar. Roy. Andi, Roy kenapa? Bangun, Mbak. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Ini, Pak. Bu, kekuatan makhluk yang menyekap anak Bapak terlalu kuat. Seperti apa, Mbah? Makhluknya? Mbak, tolong, Mbak. Roy. Ayo Roy. Lempar. Iya, Kak, maaf. Sini Kak. Ambil Roy. Susah juga buat lagi mereka dari siluman itu. Udah yuk, kita tidur ke malam. Iya kok. Gitu aja kok takut? Kak, jangan gitu dong. Kalau yang sakit jantung gimana? Copot tuh udah tuh jantung. Kalian berdua itu nggak lagi sakit jantung kan? Kalian berdua itu harusnya olahraga jantung. Kakak, ngapain sih di kamar kita? Ambil boneka aku. Kamar ini sebenarnya kalau nggak ada kalian, aku yang nempatin kalau lagi liburan. Kalian berdua itu harus jadi pemberani seperti aku. Jangan jadi penakut. Apalagi kalian berdua kan cowok. Roy, gak takut hantu. Aku juga kok, Kak. Masa baru dikagetin sama spray aja udah teriak-teriak. Apa itu nggak takut namanya? Gitu aja takut. Dasar bocah. Kenapa nih? Kok aku jadi merinding begini ya? Kayak ada yang megangin pipi aku ya? Hah? Enggak. Gue nggak percaya hantu. Tapi kalau ini emang... Ini Roy, apakah menurut mata batin kamu, Kak Eri sama Kak Lia bisa diselamatkan? Roy juga gak tahu kok. Sakit kok. Roy, kamu kenapa? Roy. Sakit. Roy, kamu kenapa, Roy? Kepala Roy sakit kok. Sakit. Roy, kamu gak apa-apa, Roy? Iya kok. Roy gak apa-apa. Roy,
Kamu lihat apa? Gawat kok. Kak Natali. Kak Natali kenapa? Kak Natali dibawa sama... Roy, harus tolongin kok. Bang Roy. Kok, ayo cepet kok. Ayo kok. Ini ada apa sih? Udah malam kok masih lari-larian? Kita nggak main-main kok, Pak. Terus ngapain? Pak, Ma. Kak Natali. Hah? Kamu barusan dapat penglihatan lagi? Iya, Pak. Pak, tolong kasih tahu ibunya Kak Natali. Iya, Pak. Loh, kalian semua belum tidur? Sondang, maaf. Natali ada di dalam. Ada, iya ada kok Natali. Ada apa ya? Emangnya Tante yakin? Yakin? Kamu nggak percaya? Ayo, nih lihat. Ada kan? Iya kok. Kak Natali ada di situ. Sorry ya ganggu. Tadi lo Roy ini panik, takut Natali kenapa-napa katanya. Memangnya kenapa Natali? Tadi ada penglihatan. Nggak ada apa-apa. Buktinya sendiri Natali tidur sama Sondang kan? Kayak kita balik kamar. Gak enak ganggu Sondang tidur. Sorry ya ganggu ya. Iya nih, masih ngantuk. Iya nggak apa-apa. Kamu itu bisanya bikin ribut tau nggak? Tapi kan Roy kasih tahu apa yang Roy lihat. Ya tapi kalau belum terbukti nggak usah heboh. Papa sama Mama jadi nggak enak sama si Sondang. Tapi Roy takut sampai terjadi, Pak. Kalau udah terjadi kan nanti malah jadi ribet, Pak. Ah, udah Roy. Kamu ini gangguin orang tidur aja sih. Ya, lebih baik sekarang kalian lanjutin tidurnya ya. Ayo masuk kamar. Ya, yuk. Tidur juga ya, Pak. Ayo. Kak Natali, jangan ikutin dia, Kak. Kak, sadar, Kak. 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 Aduh, apaan sih? Kak, sadar, Kak. Jangan ikutin dia, Kak. Roy. Kak Natali. Roy. Kak Natali. Aduh, parah nih dia. Kak Natali. Roy. Roy. Kak Natali. Roy, kamu tadi tuh ngigo. Mimpi apa sih? Gawat. Gawat kok. Kak Natali dalam bahaya. Dia di bawah. Sama Dewi Ular itu. Roy, itu kan mimpi doang. Enggak kok, ini bukan mimpi kok. Roy, ada apa lagi? Tante, Roy. Kenapa? Kak Natalinya ada, Tante. Ada. Lagi tidur? Roy, boleh periksa keadaan Kak Natali gak, Tante? Roy takut terjadi apa-apa sama Kak Natali. Tuh. Kak Natali lagi meringkuk kedinginan. Ada apa? Roy harus cek, Tante. Udahlah, Roy. Kamu balik aja ke kamar kamu ya. Kak Natali nggak apa-apa kok. Ya, Tante jadi pusing nih gara-gara kamu gangguin terus tidurnya. Ya, udah ya. Tante mau tidur lagi. Iya, Tante.
Pergi! Pergi! Kau menggangguku. Justru kami yang selalu mengganggu orang. Pergi! 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 Dasar anak kecil. Ya ampun, Roy. Kok muka kamu pendulang kayak gitu sih? Randy. Kenapa sih ini berisik, Mbak? Roy? Ya Tuhan, Roy. Kamu kenapa sayang? Roy? Hah? Roy? Kenapa sayang? Kamu gak apa-apa? Terus kamu bisa berdarah kayak gitu kenapa, Nak? Roy gak apa-apa kok. Tadi Roy diserang sama siluman ular itu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Roy gak apa-apa, Mah. Ini bukan darah kamu kan? Syukurlah. Jadi kita bersih-bersih dulu. Sini. Ayo. Ayo, dibantu sama Mama ya. Roy, kamu mau ngapain sih? Roy mau menyelesaikan masalah, Mah. Papa punya korek kan? Kamu mau bakar pakaian itu? Iya, Pa. Pakaian ini bisa mempengaruhi Roy. Pa, Roy pinjam ya. Papa yang bakarin, anak kecil nggak boleh main api. Iya, Pa. Terus diapain? Pa, taruh dulu, Pa. Sekarang bantu Roy berdoa ya, Pa. Mah. Kau berani menentangku? Akan kubinasakan kau. Kak Natali. Kak. Lah. Roy, kok guling sih? Berarti benar kok. Dari semalam Kak Natali gak ada di kamarnya. Iya, Roy. Firasat kamu itu benar. Oh ya udah kok. Kita harus cepat kasih tahu Tante Sodang. Iya, Roy. Roy, sebaiknya kali ini Koko yang ngomongin ke Tante ya. Emangnya kenapa sih kok? Biar dia percaya. Tante, Kak Natalia nggak ada di kamarnya. Sebaiknya kita cari, Tan. Andi, kamu ini sama aja kayak Roy. Suka bikin orang panik. Tapi Andi ngomongnya jujur kok, Tan. Kak Natalia emang nggak ada di kamarnya. Ya jelas aja Natali nggak ada di kamarnya. Paling dia lagi di gerbang depan jemput si Sony. Tapi gak mungkin, Tante. Mungkin Kak Natali itu lagi... Sudah. Roy, Tante nggak mau dengar penjelasan kamu yang aneh-aneh itu lagi. Halo, Tante. Sony? Loh, Natali mana? Natali. Loh, kok Tante nanya saya? Saya kan baru datang, Tante. Tapi tadi dia nunggu kamu di gerbang depan. Nunggu di gerbang depan? Iya. Tadi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada Natali, Tante. Aduh, jangan-jangan Natali beneran hilang. Hal yang sebelumnya yang diramakan Roy akhirnya terjadi. Natali hilang, nggak tahu kemana. Entah kejadian ini berhubungan dengan sifat Natali yang suka ceplas-ceplos dan suka melanggar pantangan. Sepertinya ada kekuatan lain
yang menarik karena tali juga. Selain siluman ular itu. Tapi siapa? Tadi dalam penglihatan Roy lihat karena tali dia ada di gua itu. Di gua? Tante, memangnya Natali punya kebiasaan tidur sambil jalan? Tidak. Selama ini Natali tidak punya kebiasaan seperti itu. Dia nggak pernah jalan sambil tidur. Ini pasti ada sesuatu. Maksudnya gimana, Roy? Ada yang membuat karena tali gak sadar apa yang dilakukan. Jadi Natali itu kayak dihipnotis? Kayaknya karena tali keseret, Pak. Siapa yang melakukannya? Dewi ular, Tante. Apa? Dewi ular? Aduh, Roy. Ini saya makin gak ngerti nih sama penjelasan kamu. Sony, percaya aja sama Roy ya, karena Roy itu punya kelebihan istimewa. Dengan mata batinnya dia bisa melihat hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Iya, Son. Lalu bagaimana keadaan Natali? Apa dia bisa diselamatkan? Roy juga gak tahu, Tante. Semua itu hanya atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tante gak usah khawatir. Roy bakal berusaha untuk nolongin Kak Natali. Terima kasih, Roy. Iya, Tante, sama-sama. Mang Udin, saya mohon tolong Mang Udin dan teman-teman cari anak saya Natali sampai ketemu, Mang. Ibu, kira-kira teh, Ibu ada petunjuk tidak tentang Neng Natali pergi kemana? Di gua. Hah? Di dalam gua? Iya. Kami nggak berani, Bu. Kalau harus nyari ke sana. Kenapa, Mang? Soalnya udah banyak cerita serem soal gua itu. Kami takut jadi korban. Mang Udin ini terlalu dengar omongan-omongan yang nggak benar. Terlalu percaya mitos. Pokoknya saya nggak mau tahu, Mang. Mang Udin harus cari anak saya Natali sampai ketemu. Roy, coba dengan mata batin kamu lihat Natali sekarang ada di mana, Roy? Roy, cepat, Roy. Tante nggak mau terjadi sesuatu sama Natali, Roy. Iya, Tante. Tante, tapi Roy boleh pegang tangan Tante sebagai orang terdekat dengan Natali. Boleh, Roy. Gimana, Roy? Roy, dengar suara tangisannya Kak Natali. Dia minta pertolongan. Natali. Coba kamu lihat lagi, Roy. Iya, kok. Benar. Dia memang ada di gua tangisan itu. Ya udah, sekarang kita harus tolong Natali. Ya. Ayo. Ya udah, sekarang kita masuk ya. Nunggu apa lagi? Jangan, Kang. Jangan gimana? Kalau kita nggak masuk, gimana caranya kita untuk menolong Natali? Bisa berbahaya, Kang, kalau kita masuk ke dalam. Bahaya? Iya. Bahaya kenapa? Takut binatang buas? Ular berbisa? Gampang. Kan kita bisa bawa senjata. No. Bukan itu. Yang ditakutkan, ada makhluk lain yang melindungi gua ini. Dan kalaupun nanti kita harus masuk, kita mesti hati-hati. Gak boleh gegabah. Roy, gimana? Aman nggak kalau Papa sama Sony masuk ke dalam? Roy akan jaga Papa. Yaudah, yuk. Gawat. Pak, Kak, tunggu. Kenapa, Roy? Pak, jangan jalan lagi, Pak. Kalau Papa jalan terus, Papa bisa mendapatkan hasil seperti Kak Natali. Maksud kamu, Roy?
Di depan sana ada selubungan hitam seperti tirai yang menghubungkan dunia ini ke dunia tempat Natali terkurung. Roy. Itu batunya yang hilang, Roy. Iya, Kak. Batu itu masuk ke dunia lain. Tempat Natali terkurung. Sony, tolong aku, Sony. Tolong. Iya, Natali. Iya, ya kamu tenang. Aku akan tolong kamu. Jangan, Kak. Bantu. Jangan, Pak. Bahaya. Itu calon perangkap. Dia bukan Natali. Roy, kamu tuh apa-apaan sih? Jelas-jelas itu Natali. Roy gak bohong, Kak. Roy itu serius. Itu bukan Natali. Ya Tuhan. Penguasa alam semesta. Tolong aku. Balik kamu. Kita harus pulang sekarang. Oh, enggak, Roy. Itu tadi makhluk apa, Roy? Kalau dia melukai Natali gimana? Kita cuma bisa bantu doa. Biar nanti Roy yang bantu keluarin Natali dari dalam sana, ya. Yaudah. Kalau gitu, bantu saya untuk menolong Natali. Jangan masuk, Kak. Bahaya, Kak. Jangan terlalu memaksakan diri. Kakak bisa-bisa jadi kayak Kak Natali juga. Jadi korban. Udah, sabar ya. Udah yuk kita pulang aja. Oke, sesuai dengan saran Roy, marilah kita memanjatkan doa untuk keselamatan Natali. Apa ini semua akan berhasil? Ibu harus percaya dengan kekuatan doa yang bisa menghancurkan segala kejahatan di muka bumi ini, Bu. Betul. Selain kita berusaha untuk menyelamatkan Natali, akan jauh lebih baik kalau kita mengiringi usaha kita itu dengan doa. Roy nggak ikut berdoa. Roy bermeditasi sendiri sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan ingat, nanti saat kita berdoa, jangan sampai terganggu, apalagi doa kita terputus. Karena kita nggak akan tahu ada gangguan apa nantinya. Ya? Baik, Pak. Kita berdoa sekarang ya, Pak. Oke. Berdoa, kita mulai. Keluarlah. Roy cuma mau membebaskan Kak Natali. Roy gak mau ganggu kalian. Tapi jangan pernah ganggu kami lagi. Lepasin Kak Natali. Aku tidak bisa. Aku tidak berkuasa. Kamu kan yang menguasai Kak Natali. Harusnya kamu bisa membebaskannya. Sialan, bikin kaget aja. Satkan ini kau. Jadi sebenarnya dia itu manusia biasa, makanya dia makan nyawa manusia. Rupanya Dewi Ular itu manusia biasa yang dikutuk menjadi siluman ular dan dia dikendalikan oleh makhluk besar itu. Makanya dia culik manusia. Ini Kilanang. Dia yang akan membantu saya untuk membebaskan Natali agar bisa keluar dari gua tangisan. Tunggu, Tante. Apa yang Tante mau lakukan? Kalian semua tenang saja. Saya akan hadapi Dewi Ular penunggu gua tangisan itu. Saya akan bunuh dia. Jangan, Ki. Roy, kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu malah mencegah Kilanang membunuh Dewi Ular? Dewi Ular itu hanya korban. Korban? Tapi dia yang sudah menyekap anakku. Kenapa kamu bilang dia korban? Dia kena kutukan, Tante. Tidak bisa. Saya akan paksa Dewi Ular untuk mengembalikan anaknya Bu Sondang.
Jangan, Ki. Itu bisa bahaya buat Dewi Ular itu dan juga Natali sendiri. Sebenarnya Dewi Ular itu kena kutukan yang lebih besar dan juga lebih kuat. Kamu tahu apa, anak kecil? Sondang, sebaiknya kamu dengerin apa kata Roy. Iya. Roy sudah cukup membantu. Tapi mana hasilnya? Aku mau anakku kembali. Apapun akan aku lakukan agar dia bisa kembali. Kilana, ayo kita datangi gua itu. Roy, kamu jangan sedih ya kalau Tante Sonda nggak percaya sama kamu dan malah memilih percaya sama paranormal itu. Gak apa-apa, Mah. Roy tahu perasaan Bu Sondang kok. Roy. Mau kemana? Roy mau istirahat dulu kok di kamar. Roy kamar dulu ya. Kok. Udah biarin aja Roy lagi butuh waktu sendiri. Iya, semoga aja ya Roy bisa menerima semua ini. Iya, Mah. Pa. Kak Dewi, keluarlah. Roy tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lepaskan Kak Natali. Jangan takut. Roy akan lindungi Kakak Dewi. Roy tahu sebenarnya Kak Dewi itu makhluk yang baik kan? Aku menyerah padamu, Roy. Tapi tolong aku. Tidak ada yang bisa pergi tanpa izinku. Lepaskan mereka. Mereka bukan milikmu. Mereka ini harus kembali ke dunia kami. Hei, bocah kecil. Menyerahlah kau. Roy gak akan damai. Roy minta jangan ada korban lagi. Roy cuma mau bebasin Kak Natali dan juga Dewi itu. Mereka hanya bisa ditukar dengan nyawamu. Ya Tuhan, penguasa alam semesta, tolonglah lindungi Roy dari kekuatan jahat itu. Hancurkanlah kekuatan jahat itu dan juga energi jahat itu. Ayo, musnahlah kau makhluk jahat. Jangan pernah ganggu kami lagi. Rasakan ini. Astaga. Enggak apa-apa, Ki. Bisa begini. Maaf, saya menyerah kalah. Nyerah. Maaf, Bu. Saya gagal. Jadi gagal menyelamatkan anakku. Doa kita bisa selamatin Kak Natali. Keluarlah. Roy akan menolongmu. Kau akan menerima pembalasanku, Roy. Roy tahu kamu itu masih dikuasai sama kutukan itu. Ayo lawan. Roy akan bantu kamu. Tolong, Ma. Tolongin aku, Ma. Ma. Tolong, Ma. Tolongin aku, Ma. Itu Natali. Iya. Suara Natali. Natali. Oh, Kak, jangan, Kak. Bahaya, Kak. Kenapa, Roy? Kak Natali belum terbebas sepenuhnya. Hanya Dewi Ular itu yang bisa membebaskannya.
Tuhan yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta, bebaskanlah Dewi Ular itu dari kutukan itu. Hancurkanlah kekuatan makhluk besar itu. Jangan biarkan makhluk besar itu menguasai Dewi Ular. Kembalikanlah Dewi Ular menjadi manusia yang sebenarnya. Cepat, lepaskan kutukan itu dari Dewi Ular. Kalau gak kamu lepaskan kutukan itu. Ya, baik, baik. Dewi Ular, aku udah menepati janjiku untuk melepaskan kutukan itu dari kamu. Bantu aku, Roy. Bantu lepaskan kutukan ini, Roy. Sekarang kamu harus banyak berbuat baik. Salah satunya cara adalah melepaskan Kak Natali. Baik, Roy. Cobalah berbuat baik. Mungkin bisa bantu kamu untuk terlepas dari kutukan itu. Terima kasih, Roy, atas bantuannya. Natali. Natali. Natali, anakku. Mama. Semenjak saat itu, suara tangis dari dalam goa tidak terdengar lagi. Sondang tetap mempertahankan villa itu. Dan sekarang sudah diwariskan kepada Natali yang sudah menikah dengan Sony. Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dijauhkan dari makhluk gaib.